Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali tidurnya kecuali dengan membaca surah Al-Isra. Dan surah Al-Isra itu diawali dengan suasana ya kemahasucian Allah terhadap segala sesuatu, ya, termasuk tidak mustahil bagi Allah untuk ya misalnya membebaskan Al-Aqsa, dan itu disambungkan oleh Allah dengan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Dan kontribusi kita terhadap eh, apa sebagai khadimul Quran ya, itu menjadi penutup dari ya menjelang tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum tidur aja itu sudah diingatkan, kamu jangan sampai menjadi orang yang nggak punya kontribusi dalam penyebaran hidayah Quran ini. Baru Rasulullah tidur. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Ya, diingatkan oleh Allah. Hu an nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Pesan yang setiap hari, dan pesan ini ya, bahkan disiapkan. Ya. Beda kalau pesan ini langsung gitu ya, tiba-tiba ya, dapat pesan ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Tapi pesan ini diawali dengan tilawah surah Al-Isra dulu sebagai penyiapan hati untuk menerima amanah ini. Ya, menerima amanah dan Al-Quran kami turunkan ya berangsur-angsur ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berperan terhadap ya, peranan ya sebagai khadimul Quran ini. Litaqra'ahu 'alan nas. Ya, litansuruhu ya, untuk menyebarkan kepada manusia. Ala mukthin ya bertahap ya sebagaimana turunnya itu wa nazzalnahu tanzila. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Ya, dari sini proses utul ilm ya, proses uh, hakikat keimanan yang diinginkan oleh Allah. Idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Masya Allah ya, kita sangat bersyukur kepada Allah ditakdirkan dalam pola-pola seperti ini. Adapun secara taksil tarikh, ya kita akan melihat dakwah Al-Quran atau penyebaran Al-Quran itu menjadi fokus atau menjadi sesuatu yang uh, sangat diperhatikan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Nah, Rasulullah membina sahabat-sahabatnya dengan Al-Quran. Dan begitulah ketika Allah merizkikan, ya, memberikan rizki kepada seseorang yang dipilihnya sebagai khadimul Quran, maka Allah akan berikan kebaikan yang uh, apa yang sebagaimana Allah katakan khairum mimma yajma'un. Bagaimana ruhaniatul Quran itu bisa menggerakkan apa misalnya
Mus'ab bin Umair. Karena ingin, ya Mus'ab bin Umair itu ingin menjadi orang yang menyebarkan Al-Quran, ya, sebagai khadimul Quran, ya, dengan tema apa sih yang ingin saya berikan kepada Al-Quran itu, maka Mus'ab bin Umar memberikan semuanya. Apa yang pertama diberikan? Kemewahan hidupnya. Jangan kira ya kalau Mus'ab bin Umar itu kayak kita-kita. Mus'ab itu terkenal sebagai rojulun, ya, min rijalil jannah. Saking gantengnya. Ya, dikenal dengan rambutnya yang nggak pernah kering. Jadi kemana yuk keluar tuh rapih, ya, rambutnya selalu berminyak. Dikenal dengan siapapun akhwat yang didatangi oleh Mus'ab bin Umair, seluruh penduduk Mekah nggak akan ada yang bisa menolak. Semuanya dapat. Jagoannya dapat, gantengnya dapat, kayaknya dapat, pinternya dapat, tidak semua. Sekali lagi, ya, setiap bangun tidur, ya, ibunya itu sudah sangat menyayanginya. Saking sayangnya itu, kalau bangun tidur, maka di sampingnya sudah siap sarapannya dengan sarapan terbaik. Ya, gimana ini ya? Tapi karena sebuah tema, nahnu khuddamul Qur'an. Kita adalah, ya, khodimnya Al-Quran, pelayannya Al-Quran. Beriman kepada Allah yang kemudian ditinggalkan itu semua. Dan proses meninggalkannya juga enggak, ya, enggak pakai kayak kita mau ke pesantren, ya, diantar sama orang tua, salim, dikasih snack, ya, diperhatikan sanguknya, ya, baju-bajunya. Ini ditinggalkannya itu pakai, ya, anak orang tuanya, ya, bil khusus ibunya. Nggak mau dia menjadi khadimul Quran, disekap. Setelah disekap, diuapin. Ya, maksudnya uap pakai asap ya. Kalau mandi uap tuh enak. Ya, diasap, dibakar dari luar supaya asapnya masuk. Mana sesaknya itu. Semua ditinggalkan. Sedemikian itu, ya, ya, sehingga dengan keyakinan bahwa Al-Quran sebagai sumber segala kebaikan, maka dia berangkat ke Madinah. Tentu juga beda ya dengan kita. Kalau kita berangkat ke Utrujah, Masya Allah disambut sama Bu Yati, ya, disambut sama teman-temannya dengan hangat, ya. Masya Allah ukhuwahnya segala macam. Tapi karena, ya, apa yang bisa saya berikan untuk Al-Quran ini? Hidupnya diberikan, fisiknya diberikan, orang terbaik, ya, terkeren, ya, yang bayangin kayak artis-artis gitu ya, kerennya luar biasa. Maka umat ini, ya, selama orang-orang kerennya belum belajar Al-Quran, susah, ya, bangkitnya umat ini. Ya, zaman dulu saking agungnya Al-Quran, itu orang-orang kerennya itu belajar Quran. Maka Mus'ab datang ke Madinah. Saat itu ditemani oleh As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah ini punya paman atau apa ya, atau sepupu ya. Namanya Sa'ad ibnu Mu'ad. Dan Sa'ad ibnu Mu'ad itu jagoan. Dan Sa'ad ibnu Mu'ad itu dikatakan orang yang paling besar fisiknya di Madinah. Ya, gede banget badannya. Jadi ditakuti orang.
Ya, saking besarnya itu badannya, ya, kalau sewa zaman dulu sewa ya baju besi untuk perang itu umumnya nyewa ya, karena tidak suka karena mahal baju perang itu. Jadi kalau saya sangat ditakuti, coba menyebarkan agama baru didatengin ada anak dari bibinya, jadi adik sepupu ya. Waduh, ada As'ad ya, namanya As'ad bin Zurarah, nggak jadi deh ya. Jadi yang bisa menaklukkan adalah dia samperin ya, sahabat dekatnya namanya Usaid bin Hudair. Jadi Mus'ab itu datang ya tidak disambut, udah yang ada ingin ya, ya tantangan dakwahnya, kontribusi menjadi ahlul Qur'annya begitu. Usaid itu dikenal dengan julukan Al-Kamil. Silakan kalau baca sirah Suwar min Hayati Sahabah misalnya atau Ar-Rijalu Haular Rasul, itu Usaid bin Hudar dikenal dengan sebutan Al-Kamil. Sama dengan Mus'ab. Cuma Mus'ab itu Mekah, Usaid itu Madinah. Jago dalam main tombak dan memanah. Bisa berenang. Ya, maka disebut Al-Kamil ya, karena bisa berenang. Punya kemampuan ya, 5 bahasa asing saat itu. Ya. Itu Usaid bin Hudair. Jadi dia memang orang yang sangat disegani, ya jagoan semuanya mirip. Ya ada Mus'ab, wah, biar jadi urusan saya. Datengin Mus'ab tuh pakai tombak. Dan Usaid ini kalau berburu nggak pernah pulang kecuali dia dapat buruannya. Artinya kalau dia udah bawa tombak, bawa panah, sudah siap gitu, nggak mungkin. Ya, kalau di sini ada orang Aceh, Aceh itu punya slogan, kalau rencong sudah dicabut, ya pantang dia masuk sebelum ya menjalankan misinya. Tapi ya begitulah didatengin, terjadi adu mulut. Ya. Kemudian Mus'ab mengatakan gini aja, saya ini cuma ingin nyebarin Quran lah bahasa kita gitu. Litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukthin. Saya akan bacakan kamu beberapa ayat Al-Quran. Kalau kau ya mau berimanlah, kalau nggak mau saya pergi. Udah nggak usah pakai ribut. Ya, karena dua-duanya jago, dua-duanya juga elegan. Ya, pinternya ini ya, ya sama. Maka Mus'ab membacakan surah Az-Zumar. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Seterusnya ya, sampai ayat 4. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, dan seterusnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Maka Usaid mengatakan saat itu ya seolah saya penasaran banget dengan ayat ini. Sehingga ayat ini ya, membuat kita itu seolah tidak mampu untuk memikul beban badan saya. Gemetar. Dan dia langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Menyatakan keislamannya. Begitu dikorbankan semua untuk ya tersampaikannya hidayah Al-Quran.
Apakah kita belajar dari gurunya Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud itu guru awalnya adalah Khabbab ibnu Arad. Dan Khabbab ibnu Arad inilah yang uh, ketika diminta oleh mantan majikannya, namanya Ummu Anmar, kamu saya siksa atau berhenti menyampaikan kebohongan dari Muhammad. Maksudnya wahyu Allah. Ya, ya. Sihir Muhammad itu. Ya, maksudnya tentu Al-Quran. Istilahnya kamu jangan jadi khadimul Quran atau saya siksa. Tapi hanya disiksa. Ya, disiksa itu ya pakai lempengan besi ya sampai akhirnya nggak kuat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya tolong mintakan saya apa pertolongan dari Allah. Rasulullah marah, ya, sabar ya Khabbab bin Arad, sebelummu ada yang disikat pakai sikat besi sampai kulitnya habis. Sebelummu ada yang dikubur hidup-hidup. Sebelummu ada yang diikat tangannya pakai kuda ke timur dan barat. Setelah itu kudanya dicambuk, lari sehingga terbelah badannya. Begitu bertahannya karena ingin, ya, karena Khabbab ibnu Arad ini senangnya apa ngajarin Quran. Ya akhirnya disabar-sabari, tambah kesel Ummu Anmar, disiksa, ya. Kepalanya ditutup pakai lempengan dari batu baja yang panas sampai merah itu, ya sehingga agak mateng lah ya sebagian kepala, ya barulah ditolong oleh Allah. Ummu Anmar sakit sakit kepala sampai, ya para tabib saat itu mengatakan tidak ada yang bisa menghilangkan sakitnya Ummu Anmar kecuali kepalanya harus digosok, disetrika gitu ya. Sebagaimana apa yang dia lakukan kepada Khabbab ibnu Arad. Tapi apa yang disebut khairum mimma yajma'u, dari pengajaran Khabbab ibnu Arad inilah nanti lahir Abdullah bin Mas'ud. Dari pengajaran inilah ya Umar ibn Khattab saat dia mengajarkan ya Fatimah dan Zaid ibn Khattab, ya, ya, dengan Al-Quran, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Umar ibn Khattab masuk Islam. Dan begitulah ya peran-peran di kalangan sahabat yang gak pernah bisa kita hitung. Betapa berjasanya mereka itu. Sampai Al-Quran dinikmati para sahabat. Ya. Betapa berjasanya. Kalau kita diajarkan, ya jangan lupa jasa para pahlawan ya di negeri ini. Ya, tentu itu sangat baik. Isilah kemerdekaan dengan baik. Tapi kita lihat betapa berjasanya itu para sahabat. Ya, belum lagi kontribusinya dalam khadimul Quran itu dengan sebagai apa duta Al-Quran di peristiwa Bi'rul Ma'unah. Bi'rul Ma'unah yang menyebabkan 70 syuhada. Semuanya ahlul Quran. Sementara kita nggak pakai begitu-begitu. Ini ada acara ya katakan mukhayyam Al-Quran, disambut di hotel, dimakan enak, ya segala macamnya. Ya, betapa tidak bersyukurnya kita kepada Allah, ya. Ya, ketika ada peluang nasrul hidayah yang seenak ini, ya, kita nggak merasa ya terkena sebagai sebuah mas'uliyah, ya, tanggung jawab kita. Walaupun ketika Allah mengatakan
khairum mimma yajma'un. Ya, Masya Allah ya, akhirnya Mus'ab bin Umair syahid di jalan Allah sebagai khairum mimma yajma'un. Pada akhirnya ya Khabbab ibnu Arwad di usianya dipanjangkan oleh Allah. Dan di usia panjangnya itu nanti juga diberikan rizki oleh Allah yang sangat banyak. Saking banyaknya. Dia punya rumah. Ya, isinya itu hartanya. Dan dia katakan pada sahabat, itu rumah saya, isinya harta saya, rumahnya nggak dikunci. Siapapun yang butuh silahkan ambil. Masya Allah, kalau ada Khobab ibnu Arad di Serang ini. Dekat Utrujah lagi rumahnya. Wah enak banget ya. Mau mukhoyam butuh. Ya udah tinggal buka rumahnya. Ambil dolarnya. Ya gitu. Meskipun khairum mimma yajma'un dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Endingnya apa? Ya, Allah berikan pengusiran Bani Nadir. Ya, yang diabadikan dalam surah Al-Hasr. Ya, madzanantum ayyakhruju. Nggak terduga-duga itu. Itu rentetan peristiwanya dimulai dari Uhud. Ya, Uhud nanti eh, ya, sampai peristiwa Bi'rul Ma'unah. Ya, nanti akhirnya ke peristiwa Bani Nadir. Terusirnya Yahudi. Jadi apa yang ingin kita garis bawahi pertama ya bahwa kita ini ya di apa sebagai orang yang sudah Allah pilihkan ya sebagai orang yang cinta terhadap Al-Qur'an, sudah ditempa dengan Al-Qur'an, sudah ya eh, merasakan tarbiyah Qur'aniyah yang sangat panjang ya betapa eh, tanggung jawab ini semakin ya, harus kita rasakan ya, karena pendahulu kita itu ya tidak mudah melahirkan Al-Quran yang senyaman ini. Ya apapun yang kita lakukan itu ya pasti menjadi sebuah rangkaian dari apa yang disebut dengan tadbir Rabbani terhadap dakwah Al-Quran ini. Kalau ya Allah katakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bagi kita udah yang penting kita beramal dengan Al-Qur'an yang bisa sebagai peserta, yang bisa jadi uh, apa ya, muhsinin, yang bisa jadi berdoa. Ya. Tapi insya Allah itu akan Allah antarkan kepada nikmat-nikmat Allah terhadap diri kita dan terhadap dakwah terhadap kaum muslimin. Dan disitulah harga seorang ahlul Quran itu menjadi mahal. Dan iklan-iklan, ya, iklan-iklan Al-Quran dalam mensosialisasikan ya supaya kita tetap tetap bersama Al-Quran itu bagi kita sudah cukup dengan sentuhan yang lebih lembut. Kalau kalau orang ya itu harus digedor ya. Misalnya ayo supaya bisa beral-Quran. Al-Quran dengan bahasa iklan. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Supaya orang jangan sampai kamu nggak beral-Quran. Ayat yang lain, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
mutasaddian min khasyatillah. Kamu sedemikian Quran ini keren loh. Enggak sama Quran. Tapi kita ini ya, jadilah seperti Usaid bin Hudayr. Ya. Iklannya itu sangat lembut. Ya. Cukup disebut Tanzilul Kitabi minallah. Al-Quran ini dari Allah. Cuma disebut begitu, sudah luluh hatinya. Gimana Al-Quran itu? Ya, dari Allah. Ya, berarti ya, ya bagi kita nggak mungkin itu dari Allah itu. Ya, apa tidak membawa kepada kebaikan-kebaikan manusia. Ya. Apalagi Allah ya, menyebut dengan sudah dari Allah, kemudian dari Al-Aziz. Memang Al-Aziz itu biasa digunakan untuk ajakan. Ya, ya. Maka misalnya ketika kita baca surah Al-Aziz, Yasin misalnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allah katakan tanzilal azizir rahim. Jadi apa ini maksudnya? Ya, di Az-Zumar misalnya. Ya. Tanzilul kitab minallahil al-aziz. Ya. So Allah katakan gini, kamu ya manusia, kalau saja kamu itu semua manusia ini bersama Al-Quran, itu enggak aziznya Allah. Allah itu sudah aziz. Kalau semua manusia itu enggak mau beral-Quran, Allah juga enggak berkurang. Jadi maksudnya, ya, ya itu Al-Quran itu kita. Udah khidmah, ya, tanya indah sekali Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil aziz al-hakim. Ya. Terus hakim berarti itu ya, akurat. Ya. Siapa yang memproses ilmu? Nah, al-hakim kan beririsan dengan kata hikmah. Yu'til hikmata mayyasha. Jadi mengajak kita, ya, aneh kalau orang tuh nggak tertarik dengan Quran, nggak ingin terlibat ya, dengan dakwah Al-Quran. Apalagi Allah katakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq. Ya. Di ayat kedua ini, Inna anzalna ilaikal kitab. Ya. Sementara nanti di ayat yang atas itu berapa itu, yang 40-an. Inna 40 sekian. Ya. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaq. Ya, maksudnya inna anzalna ilaika, jadikanlah Al-Quran itu terima dia sebagai penempat memproses diri kita. Di ayat selanjutnya di 40-an itu inna anzalna alaikal kitab. Jadikan dia sebagai alat untuk memproses dakwah, memproses umat, memproses masyarakat. Ya. Kan disebut alaikal kitaba linnasi bilhaq. Kalau ilaikal kitaba langsung bilhaq. Nah, begitu anugerah Allah pada kita, ya, ya, yang pertama memang ya, apa yang kita takyahkan kepada Al-Quran, pada Allah melalui Al-Quran ini, ya, itu harus disadari sebagai tuntutan keimanan sebelum yang lain-lain. Ya, ya ini kan programnya Utrujah misalnya.
nggak enak kalau nggak ikut. Ya ini kan ya pumpung ada barengannya. Ya, tetapi asas ya atau kecil utama dari keterlibatan kita ya, dalam berperan sebagai khadimul Quran, asas utamanya adalah asas iman. Ya, asas ya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lahuddin, ya din artinya tunduk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini memang tugas amanah dari Allah. Dan kita begitu nikmatnya kan, ya, ya, menyebarkan Al-Quran di masyarakat kita di Indonesia, itu sangat nikmat. Ya. Ngafalnya nikmat, ya Insya Allah pengelola Utrujah berikan berbagai macam fasilitasnya. Dakwahnya nikmat. Ya. Sehingga jangan-jangan ketika kita katakan, ya Allah saya kendala ini, ya itu bukan karena kendalanya yang besar, ya, tapi karena keimanan kita yang lemah, ya. Karena kita yang nggak terjangkau imannya, aslinya kendalanya nggak seberapa. Kalau kita lihat Mus'ab bin Umar, kayak apa tuh kendalanya? Ya, kalau kita lihat ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, gimana saking inginnya Al-Quran itu dinikmati umat manusia, minta izin ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cara minta izinnya juga keren. Ya, Abdullah bin Mas'ud ya, mengatakan, ya Rasulullah, ya, alasna alal haq. Bukankah kita ini bersama hak? Ya, ya tentu bala. Kemudian kenapa sih kita nggak sampaikan aja Al-Quran ini terang-terangan? Ya Rasulullah belum saatnya Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi kan semangatnya itu tahu sendiri Ibnu Mas'ud. Ya. Mas'ud itu kecil. Ya. Kalau dibanding sahabatnya. Sampai pernah diledekin kan. Kakinya, kaki apa lidi itu. Saking kecilnya. Tapi ketika dituntut saya ini ahlul Quran. Apa peran saya untuk Quran ini? Maka kalau itu dilandasi dengan ya yu'minu ayatillah, udah saya yang akan bacakan. Kata Rasulullah, jangan. Saya khawatir terjadi apa-apa. Ya, tapi pada akhir diizinkan oleh Rasulullah. Dikumpulin di depan Ka'bah. Masyarakat masih kafir. Bacakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Masyarakat Quraisy saat itu eh, apa tahu wah ini sastra yang luar biasa, indah sekali bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Mereka datang, Abdullah bin Mas'ud keren banget bacaanmu. Apa itu? Ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa responnya? Dipukulin. Begitu tahu ini wahyu, nggak peduli mau indah nggak indah, mau ya, awalnya menakjubkan, pukulin. Jadilah dia sampai hampir pingsan. Ya. Dan diangkat, dipapa oleh sahabat. Dihadapkan kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah nih hasil nekatnya begini. Ya. Dan besok masih diulang lagi. Dipukulin lagi. Jadi ya, nggak kapok. Ya. Berdakwah Quran itu kalau saja Rasulullah nggak melarang lagi, masih dilakukan lagi hari ketiga. Tapi ya rintangan sebegitunya ya itu
tidak berarti apa-apa dibanding keimanan. Kontribusi kita di dalam dakwah Al-Quran itu ya dimulai dari apa saja hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita mengira murojaah kita, setoran kita, itu nggak ada dampaknya apa-apa kepada umat. Karena Allah katakan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa maksud ayat ini? Apapun yang dilakukan oleh kita, sekecil apapun, itu adalah tadbir Rabbani. Istilah ayatnya, wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahatallahu biha. Pasti akan mengantarkan diri kita jadi sesuatu yang lain, tapi tetap manusia ya. Artinya menjadi ulul ilm, jadi ya, utrujah bagi umat sesuai dengan nama lembaga. Ya kalau soal ngafal aja kita ya sudah nyerah dulu, murojaah nyerah dulu, ada acara ini nyerah dulu ya. Padahal apapun yang dilakukan itu endingnya adalah ya, ditadbir oleh Allah menjadi berbagai macam kebarokahan dakwah barokah umat. Maka lakukanlah ya semua tuntutan-tuntutan Al-Quran itu awalilah dengan rasa iman kepada Allah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Keimanan ini akan mengakses kita. Semua rintangan ya kita bersama Al-Quran itu mudah. Ya. Semua ya katakan ini mau ya cara misalnya mukhayam Quran misalnya ya belum ini ya kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Jangankan cuma acara ini ya Mus'ab bin Umar ditolong oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud ditolong oleh Allah. Semua sahabatnya Khabbab bin Arad ditolong oleh Allah. Sampai akhirnya ya ada As'ad bin Zurarah yang masih muda, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada kemarin keren tuh generasi. Ya, ya begitulah insya Allah ya. Eh, Kalau katakan itu disebut ya ada kegiatan kita semacam mukhayyam Al-Quran ya itu kita pahami sebagai salah satu bentuk ya, khidmah diri kita kepada umat, khidmah kita kepada Al-Quran. Maka sebagai pelayan Al-Quran di dalam tafsir tarikhi, tafsir nabawi ya tidak hanya janji-janji kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak hanya sebagai sebuah agenda ilmiah atau agenda di mana kita mendapatkan sholat khusyuk, mendapatkan maknawiyah, tapi di balik itu semua adalah berbagai macam kemaslahatan. Maka Allah akan mengantarkan semua tadhiyah. Ya, tadhiyah itu istilah kita peranan, kontribusi. Ya. Dan kalau sudah tadhiyah ya, bersama Al-Quran itu, ya maka Allah menghargainya ya bukan hanya uh, kepada jenis kegiatannya. Ya. Jenis kegiatannya misalnya daurah, ya. Misalnya uh, apa ya tasmi misalnya.
Tapi Allah menghargainya sampai pada dampak-dampaknya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mauti'an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Kapan lagi ya kita ini ya hausnya bernilai amal soleh. Kapan lagi nasobun lelahnya dinilai amal soleh. Kepayahannya. Wala mahmasotun laparnya dinilai amal soleh. Ya, kalau bukan dengan amal-amal seperti ini. Ya, maka berbahagialah kita. Katakan jangan dikira yang lapar itu kita doang. Orang kafir juga lapar. Orang yang tiap hari pulang kerja, dia juga ngerasain lapar, juga ngerasain haus. Tapi gara-gara kita berkhidmah untuk Al-Quran, hausnya kutiba lahum bihi amalun salih. Ya. Laparnya kutiba lahum bihi amalun salih. Jadi kata ya kalimat ya illa kutiba lahum bihi amalun salih itu para mufassirin menjelaskannya ya amalun saleh ya untuk pelakunya. Jadi bagi pelakunya itu ya, hausnya itu ada ukurannya sendiri di sisi Allah. Timbangnya bagaimana wallahu alam ya. Selain itu kutiba itu artinya telah ditetapkan, telah diwajibkan menjadi ya amal soleh yang lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, amal soleh yang nanti akan menjadi junudun mujannadah, ya, menjadi satu rangkaian, ya, sehingga dirinya itu amal solehnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan innallaha la yudhi'u ajral mu'minin ajral muhsinin. Ya. La yudhi'u maksudnya karena kutibalah humnya ini bahwa hausnya kita ketika ahlu dunia itu haus ya, ya bisa nggak dapat apa-apa tapi hausnya kita saat haus itu mendapatkan pahala setelah hausnya hilang juga mendapat pahala dari rangkaian amal yang terus diwariskan dan masya Allah ya kalau kita ya memang ya murojaah di rumah sama aja ya. Di sana murojaah di sini murojaah tapi ketika murojaahnya kita berkumpul dalam sebuah komunitas yang disebut Ahlul Quran, maka itu bernilainya beda di sisi Allah. Ada nilai dakwahnya, ada nilai syiarnya, ada litaqra'ahu ala nasi ala mukfin. Dan inilah pesan-pesan Al-Quran yang terus dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidurnya. Ya, karena ini menjelang tidur, saya kira ya pas-pas aja kalau disesuaikan nasihat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kepada Ustadz Riyad atas materinya yang Masya Allah sangat luar biasa ya. Baik Ustadz, apakah berkenan untuk ada sesi pertanyaan? Ya, ahlan. Baik, bagi yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Ada yang mau bertanya?
Baik Ustadz, di sini di kolom chat ada pertanyaan dari EM ya. Jazakumullah Ustadz atas taujiahnya. Apaan Ustadz izin bertanya, bagaimana manusia bisa disebut atau dikategorikan menjadi khadimul Quran yang sesungguhnya? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu Ustadz? Ya kalau ada lagi bacain dulu sekalian. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Di kolom ya. Apa Ustadz karena belum ada uh, menjawab yang tadi pertanyaan yang tadi dulu ya, ya. Baik. Ya, khadimul Quran atau pelayan Al-Quran, ya, siapa saja tentu yang ya, terlibat ya, yang terlibat dalam uh, Nasrul Hidayatil Quran. Ya, apakah muhsininnya juga khadimul Quran, pelakunya juga khadimul Quran. Ya. Yang ngafal, yang mendakwahkan, semuanya insya Allah khadimul Quran. Ya, nah, tidak semua yang menjadi Abdullah bin Mas'ud, tidak semua menjadi eh, Ubay bin Ka'ab misalnya. Yang Rasulullah mengatakan khudul Qur'ana min arba'ah. Pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad bin Jabal. Ya, 4 orang inilah ya. Tetapi ya tentu di sisi Allah punya penilaian sendiri. Jadi secara umum ya itulah semuanya ahlul Quran. Ya. Tapi kalau ahlul Quran haqqa ya sesungguhnya ya siapa maksudnya khadimul Quran ya, siapa yang mewakafkan hidupnya ini untuk Al-Quran. Ya. Jadi bagi dia nggak berpikir lagi nanti gimana kalau gara-gara Quran ini saya miskin. Biarlah saya miskin, yang penting Al-Quran tegak pada diri saya dan saya bisa nyebarin kepada umat. Ya, walaupun insya Allah nggak miskin juga. Walaupun insya Allah kalau dikatakan begitu, yang nggak fokus terhadap Al-Quran, yang miskin jauh lebih banyak. Ya. Tapi bagi dia, ya mana yang disebut apa khadimul Quran sejati istilahnya ya. Ketika dia tidak terusik dengan apapun hiruk pikuknya. Itu kan gara-gara ahlul Quran ini, ya, saya berperan di Quran ini, saya ya berdampak secara pendidikan, ya, berdampak secara status sosial. Ya. Kan beda penghargaan orang doktor dengan ya cuma ngafal Quran, beda. Bagi dia nggak masalah itu buat saya. Ya, yang penting bagi saya orang itu saya ajarkan Al-Quran, ya. Kemudian dia beriman jadi orang soleh, itu jauh lebih mahal dari apapun ya kan yang dipandang oleh manusia. Nah, itu kalau sudah fikrohnya begitu, ya walaupun nanti gara-gara itu ya dia ngafal terus lupa lagi, murojaah lagi, lupa lagi ya, tetap insya Allah ya, ya dia buka-buka eh, akses bagaimana Al-Quran ternikmati bagi dirinya dan bagi umat ya sebagai misi hidupnya, itu tentu puncak dari khadimul Quran. Tetapi siapapun yang terlibat
saya bisanya ya membantu ekonominya, saya bisanya membuka apa eh, pasar-pasarnya misalnya, mengajak umatnya silahkan ya, tentu itu sudah menjadi satu kontribusi terhadap khadimul Quran. Ya sebagaimana Al-Quran kan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Ya, tentu semuanya sudah baik. Wa kullu wa'adallahul husna. Ini sisi Allah tentu ya salah satu keadilan Allah adalah menilai. Ya. Nah, kemudian ya tetap yang belum bisa maksimal bukan untuk tasya'um. Ya. Tapi dia harus optimis. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'alladhi man ahbabta. Istilah kita, saya ini mau jadi khodimul Quran, ngafalnya susah. Ya, ya paling bisa mengambil bagian-bagian tertentu. Ya. Sahabat juga begitu. Ya Rasulullah, saya ingin bersama engkau di surga, tapi siapa saya? Ya, saya itu juga diungkapkan oleh Hanzalah, nafaqah Hanzalah misalnya. Diungkapkan sahabat yang lain. Ya. Tapi kata Rasulullah, ya, kalau ada bagian seperti ini, turun ayat. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wa as-salihin. Ya, hasuna ulaika rafiqa. Setelah turun ayat ini Rasulullah senyum. Ya, kemudian menepuk pundak sahabat tadi dan mengatakan, anta ma'alladzi man ahbabta. Jadi kita yang belum bisa se seideal itu, yang penting jangan meninggalkan komunitas Ahlul Quran, jangan ninggalin dakwahnya, jangan ninggalin kontribusinya. Karena siapa tahu memang saat ini belum sampai pada fikrah yang tinggi menjulang gitu. Tapi karena kita bersama terus, ternyata Allah takdirkan. Dan kalau Allah sudah takdirkan, itu Allah nggak pilih-pilih. Yang bisa yang pesantren, bisa juga yang nggak pesantren. Yang bisa pinter, bisa yang nggak pinter. Ya, terserah Allah yang mau memilihnya. Semoga Allah takdirkan kita semua. Mohon izin ya, kita cukupkan. Saya tutup dengan doa, boleh? Ya, boleh Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء يا من ذكره دواء وطاعته شفاء ارحم من كان رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء يا رب الأرض والسماء اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Izin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya yang Masya Allah sangat luar biasa. Bersama
Baik, alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dan tadi udah dibacain juga ya doa. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga apa yang tadi dibawakan oleh Ustadz menambah semangat kita untuk menuju MKKN ya, dan menjadi